Terima kasih Mas Muklas yang telah mengantarkan kelas kelompok 4 ya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang ya. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali kali ini dengan agenda kedua. Ya, betul ya? Masuk agenda 2. Nah, untuk agenda 2 ini saya share screen dulu ya supaya kita lebih lihat ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sedikit menyegarkan otaknya. Saya minta teman-teman mengidentifikasi, kan sebentar lagi kita udah ninggalin agenda 1 ya. Tapi bagaimana masih terinternalisasi atau tidak nih cinta tanah airnya. Coba teman-teman identifikasi, langsung disebutin aja kalau udah punya ide. Kota yang akhirannya G. Yang paling Malang, banyak nyebut nanti dapat hadiah. Bu, Bandung, Semarang, Malang, Malang, Palembang, Terus, Pemalang, Padang, Batam, terus, Bangka Belitung, Singkawang, Singkawang ya betul. Terus, ada lagi nggak? Pamulang, Men- Menadong, Menadong. Menadong. Pemalang, Itu mah bukan Menadong. Mana dong? Tetangganya Manado. Ayo ada. Maksudnya Manadong oleh-olehnya. Lembang, Iya, mana dong oleh-olehnya gitu ya. Sampingnya Manado, ayo. Apa? Ujung Pandang. Di ujung pandangan. Eh, yang belakangnya O. Kota, kabupaten, kota, Solo, belakangnya O. Solo, Solo, Purwokerto, Sukoharjo, Purworejo, Gorontalo, Burjo, Purworejo, Purworejo, apalagi Bojonegoro, Bojonegoro, Purwokerto, Purwokerto, Purwokerto kecamatan, Mbak. Purworejo, Purworejo, apalagi jangan di Jawa-Jawa aja namanya dong. Keluar, Gorontalo, keluar. Ibu. Ya, Gorontalo. Ada lagi nggak? Kebumen, To, Kebumen toh. Itu semua bisa tuh. Ya, Manado. Tadi disebutin Manado. Satu lagi kota yang awalannya S. Solo, Semarang, Surabaya, Jakarta, Singkawang, Sleman, Sukabumi, Sampit, Salatiga, Surabaya, Terus, terus Sumedang, Sumedang. Ada lagi Sukabumi, S. Sampit, Sukabumi. Sampit. Singkawang, Ya Samarinda, udah. Samarinda yo lagi. Apa lagi ayo. Sragen, Sragen itu. Sragen itu kampungnya Pak Parmin. Enggak Pak Parmin itu penjahit saya. Iya, iya, iya. Ada lagi nggak? Serang, Serang. Iya. Salatiga, Salah tiga. Salah dua. Sumenep, Sabang, Sabang. Sumenep. Oke. Nanti ini ya. Lihat peta lagi ya. Lihat peta lagi.
kenali kota-kota yang ada di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke agenda 2 ya. Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS atau kita kenal dengan nilai berakhlak. Nah, kita lihat dulu bagaimana eh, karakter PNS ini dibentuk. Ya, jadi teman-teman ini sebagai PNS ya nanti harus memiliki karakter PNS. Nah, cara membangunnya, fondasi awalnya adalah agenda 1 yang sudah kita lalui dengan selamat, isinya tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sudah melakukan analisis isu kontemporer. Ya. Nah, agenda 1 ini adalah membentuk sikap perilaku teman-teman berkaitan dengan bela negara. Nah, sudah itu ini kan pondasi yang paling dasar ya bagi seorang PNS. Mungkin sederhananya bahasanya gini. Ketika Anda udah jadi PNS, apapun itu pekerjaan Anda harus balik lagi bahwa ini adalah semangat untuk pengabdian kepada negara. Jadi kenapa kita belajar sejarahnya, kenapa kita belajar menganalisis tokoh ya kemarin itu supaya hal-hal baik kita teruskan, hal-hal buruk ya jangan ditiru gitu ya. Nah, kita masuk ke agenda 2. Agenda 2 ini berkaitan dengan core value dari eh, ASN atau singkat dengan berakhlak. Sebagai peserta yang sudah membaca MOOC, masih ingat apa singkatan kepanjangan dari berakhlak? Masih Ya, ingat, Ibu. siapa yang bisa? Apa itu? Coba, Mbak Ber- Tias. Berorientasi pelayanan, Hmm, akuntabel, hmm, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, keren. Nah, betul sekali ya bahwa nilai berakhlak ini kita ini sebagai ASN itu diikat dengan satu nilai. Ya, nilainya adalah berakhlak. Nah, jadi seorang PNS itu harus berorientasi pada pelayanan. Nah, ini sejalan dengan peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Ya, jadi kalau teman-teman merasa hina sebagai pelayan, ya ngundurin diri dari sekarang. Kayaknya kalau PNS itu keren ya, tapi sebenarnya kita ini pelayan. Siap jadi pelayan? Siap, Disuruh-suruh loh. siap Kalau Bu, nggak demi benar, masyarakat. diomel-omelin. Iya kan? Kalau nggak benar, diomel-omelin. Mau nggak diomel-omelin? Mau Bu, siap. Hmm. Kalau nggak mau diomelin, jangan salahkan gitu ya. Lakukan sesuai dengan tugas. Oke, kemudian A-nya akuntabel. Akuntabel ini kita ASN itu segala sesuatunya harus bertanggung jawab pada tugasnya dan juga ada pertanggungjawaban gitu ya. Kompeten. Apa sih kompetensi ASN yang saat ini apa ya yang wajib ada dalam seorang ASN? Kompeten dalam hal apa? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Anda sebagai seorang ASN harus kompeten katanya kita. Sederhana aja ya, mungkin dalam keseharian kita. Kompeten dalam bidang apa? Apa sih? Dalam bidang tupoksinya Bu. Oke. Terus apalagi untuk menjalankan tupoksinya itu kan ada kompetensi yang harus kita miliki ya. Ada keterampilan yang harus kita miliki. Kalau misalnya berorientasi pada pelayanan, kira-kira kompetensi apa yang harus kita miliki untuk bisa melayani dengan baik? Komunikasi bukan, Ibu? Ya, kok pakai bukan? Kalau saya jawabnya bukan gimana?
Betul ya. Jadi salah satunya misalnya kompetensi bahwa ASN itu punya skill komunikasi yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau berorientasi pada pelayanan, kompetensi apa yang harus kita miliki lagi? Sekarang nih eranya kan era digital ya, ya kan? Eranya digital. Sekarang menjadi kewajiban nggak kita punya kompetensi digital, ya kan? Ya, oke. Kemudian harmonis nih, ada yang tahu nggak harmonis? Oke, apa sih yang gambaran Anda tentang harmonis itu? Kalau mendengar kata harmonis, suami istri harmonis itu gimana tuh gambarannya? Memiliki hubungan yang baik, Bu. Hmm, jadi kalau konsepnya ke ASN, Memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, uh-uh, dapat cuma bekerja rekan, sama hmm, cuma dengan rekan kerja. dengan para pihak juga yang bersangkutan, Bu. Iya, Seperti dengan dengan para, masyarakat yang dilayani. oke. Kalau boleh tahu, ini kan sebagai seorang analis, eh, apa kemarin? Analis peradilan ya, Analis perkara peradilan itu. perkara peradilan. Kira-kira, ini kan mayoritasnya di situ ya. Kira-kira untuk seorang analis perkara peradilan itu punya jejaring kerjanya siapa? Di samping di samping rekan kerja gitu ya, di samping rekan kerja. Kira-kira siapa lagi yang pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan teman-teman sebagai analis perkara peradilan? Masyarakat pengguna layanan Siapa itu pengguna layanan? bisa dari pihak berperkara atau pihak yang Hmm, memohon sesuatu seperti surat hmm, keterangan atau yang lainnya. ya, berarti dengan rekan kerja. Kemudian dari masyarakat pengguna tadi, ada lagi nggak? Lebih spesifik nggak apa-apa ya? Lebih spesifik lagi nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Dengan atasan gimana? Ya kan? Nah, kan ada namanya etika birokrasi ya. Nah, bagaimana kemudian kita membangun hubungan yang harmonis dengan atasan, dengan masyarakat pengguna, dengan rekan kerja, gitu ya. Oke. Kalau loyal nih gimana nih? Loyal. Loyal. Menjaga nama baik instansi, Bu. Menjaga nama baik. Terus ada lagi? Menjaga kepercayaan yang diberikan, Bu, oleh atasan. Baik, betul. Ada lagi? Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus Mm-mm. NKRI gitu. Nah, tentu dalam implementasi sesuai tusi masing-masing gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita menjaga citra lembaga dengan bersikap baik ya, menunjukkan prestasi, itu masuk mana tuh? Menjaga nama baik institusi. Masuk nggak tuh menurut Masuk. Anda ya? Ya. Jadi bukan cuma di dalam ya, tapi ketika kita apa namanya berinteraksi dengan masyarakat secara umum, maka kita sesungguhnya sudah menunjukkan
sikap ini, ya, loyal ini kepada apa kita sudah mengimplementasikan seperti itu. Nah, adaptif. Apa contohnya? Cepat Adaptif. menyesuaikan diri, Bu, dalam menghadapi perubahan. Ya, antara lain misalnya contohnya apa nih? Beradaptasi terhadap perkembangan apa? Perkembangan teknologi, Bu. Perkembangan teknologi. Ya, kan kita harus beradaptasi ya dengan semua apa namanya perkembangan teknologi, termasuk efek ya, efek dari eh, penggunaan teknologi. Jadi kita harus mengantisipasi jangan sampai nanti itu menjadi bumerang buat kita. Jadi kita bisa menggunakan, kita bisa beradaptasi dengan baik, segala sesuatunya sudah menggunakan digital misalnya, tapi efek dari itu pun harus kita antisipasi. Gitu ya. Oke, kalau K, kolaboratif. Ini apa nih? Contohnya atau apa kira-kira yang tergambar ketika kita bicara kolaboratif? Bekerja sama dengan orang lain. Berkolaborasi, bekerja sama. Karena saat ini agak sulit sekarang untuk misalnya kita tidak bekerja sama. Ya, jadi membangun tadi kita bicara tentang jejaring kerja. Nah, tentu kita juga bicara kolaborasi. Ya, jadi dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang dapat memajukan institusi kita melalui institusi kita, ini kita lakukan kerjasama. Bisa kasih contoh lain nggak sih? Contoh yang real nyata kolaborasi antar lembaga, kementerian lembaga yang Anda rasakan. Jadi ini bukan cuma kerjasama di dalam ya dengan rekan kerja dan lain-lain, tapi kita bicara tentang kolaborasi antar kementerian, lembaga ataupun dengan pihak-pihak swasta, gitu ya, dengan pihak pemerintah. Nah, bisa kasih contoh nggak? Ini beneran nih kalau ketemu saya kasih hadiah deh. Contohnya apa nih? Mahkamah Agung dengan Kerjasama. Kementerian Agama, Bu, Lah, kerjasama iya dalam betul. pelaksanaan laporan CPNS. Ya, bener Mas Ian tuh. Itulah contoh realnya ya. Contoh realnya. Bayangkan kalau tidak terjadi kolaborasi dengan jumlah Anda yang besar, kapasitas pelatihan di MA, karena juga sebetulnya di MA itu besar ya, kapasitasnya bagus, kampusnya bagus, cuma memang banyak pelatihan-pelatihan tekstil sehingga pasarnya nggak kebagian tempat lah kira-kira gitu ya. Jadi harus antri. Sementara kan tahun berjalan Anda harus harus dilatsar. Nah, Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya masih antri menggunakan kamar-kamar atau studio-studio di Mahkamah Agung yang di Megamendung. Pasti akan apa namanya antriannya panjang gitu. Ya kan? Nah, berarti Anda belum lasar sekarang. Jadi dengan salah satu contoh kolaborasi itu adalah dengan melakukan kerjasama antar kementerian lembaga. Nah ini banyak sekali contohnya, tapi contoh realnya adalah yang sekarang kita alami, yang kita laksanakan ini. Gitu. Oke ya Mas, nanti mudah-mudahan saya ingat nanti dapat hadiah deh. Hadiahnya coklat ya, biar Iya, Bu. manis. Oke. Bagian itu masih sakit kan? Ya. Ini saya minta teman-teman balik ke grupnya, kelompoknya, ya kembali ke kelompoknya yang sudah dibentuk. Yang pertama, tolong cerita apa yang Anda rasakan nih. Dari lihat gambar ini ya.
Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, seperti ini. Apa yang Anda lihat di sini, ya. Dan yang ketiga, seperti ini. Oke, baik. Ini boleh difoto kelompok 1. Kelompok 1 boleh foto. Sudah? Oke, kelompok 2, foto. 3, 2, 1, 1, 2, 3, cekrek. Oke. Kelompok 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, cekrek. Baik. Anda ngobrol dulu beberapa menit ya. Kelompok 1 ngobrolin ini, ngobrolin ini, ngobrolin ini. Ya, tentu dasarnya adalah ke sini. Ya, nilai-nilai dasar eh, ASN ini. Jadi pertanyaannya, apa sih yang Anda rasakan? Kalau Anda ada di situ tuh, Anda kalau ke Jakarta, nah itu. Apa yang Anda rasakan? Ya, kemudian ada gambar lain, antrian, dan lain-lain. Kemudian kelompok 2, nah ini gimana? Ini sudah lebih tidak kredit ya. Lalu yang ketiga, seperti ini gambarnya. Nah ini hmm, Anda persepsi sendiri. Jadi dari gambar ini apa yang Anda bisa simpulkan? Ya, apa yang kelompok bisa sampaikan? Apa yang kelompok bisa jelaskan? Seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang jam 13. Kita sampai jam berapa Mbak Tias? Sampai jam 3, Ibu. Sampai jam 3. Sekarang jam 2 ya. Oke, 15 menit cukup nggak ya? Cukup ya? Ya, kalau kurang, kurang lama nanti kita tambah waktunya. Ya, silakan mau video callan bertiga atau apa ya untuk merumuskan. Tapi ini udah difoto kan? Ya, oke dari sekarang jam 2 lah ya. Kita anggap aja sekarang jam 2. Selesai 2.15. Kalau belum selesai nanti kita tambah. Oke, silakan diskusi dulu. Narasumber Pak Suhandi. Assalamualaikum Pak. Iya Pak Mu, Belum Pak Mu dengar Lasin. suara saya Pak Suhandi. Waalaikumsalam. Oh dilanjut Mas Harul, monggo. Mas Harul dilanjut. Nggih. Tes tes. Di background malah terpental keluar ke main room. Sama Bu, kami juga Bu. Oh iya, sama ya? Iya Bu. Oh, berarti baru masuk lagi nih. Nah, ini yang contoh kita harus beradaptasi dengan teknologi. Mungkin saya niatnya mau ganti background, siapa tahu ada yang terpencet lainnya ya. Mungkin.
Oke, bagaimana? Sudahkah? Kita anggap saja sudah ya, karena nanti ada penjelasan tugas juga ya. Jadi kita presentasi dulu kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Kelompok 1 udah belum? Sudah, Ibu. Ya. Kelompok 2? Sudah juga? Oke. Kelompok 3? Ya, baik. Karena kelompok 1 sudah selesai ya, silakan duluan ya. Kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 berdasarkan foto yang ada di layar, itu adalah suatu kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket atau jasa pelayanan. Nah, antrian panjang itu seringkali kita jumpai ketika sedang melakukan transaksi di bank. Nah, untuk mempertahankan pelanggan, seharusnya kan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat. Nah, solusinya mungkin yang bisa dilakukan adalah pelayanan itu bisa dilakukan melalui online, yaitu aplikasi atau call center, sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu terlalu lama dan antrian Yang udah dan sampai menumpuk, seperti itu. Mungkin dari Mbak Salis, Mas Sinung, atau Mbak Titik, ada yang ingin ditambahkan? Baik, di sini saya ingin menambahkan untuk gambar di sebelah kanan itu adalah kemacetan. Jadi kemacetan ini itu biasanya terjadi di kota-kota besar, dikarenakan masyarakat ini itu lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik transportasi umum. Sehingga dampak yang terjadi ialah kemacetan. Adapun untuk dampak dari kemacetan itu sendiri, diantaranya itu menyebabkan eh, seperti keterlambatan berangkat kerja, kemudian polusi, lalu kepanasan pada saat siang hari, dan dampak lainnya. Sehingga eh, mungkin untuk sebagai pemerintah melihat kondisi seperti ini, itu eh, melakukan memberikan solusi, ya, seperti halnya eh, memberikan inovasi terbaru yang dilakukan pemerintah, kayak seperti inovasi kemarin ya, yaitu dengan memberikan akses kereta cepat atau bus seperti itu. Adapun ya kalau untuk masyarakat mungkin eh, ketika ingin berpergian itu lebih lebih memilih untuk pakai transportasi pribadi. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Mungkin dari Mbak Titi atau Mas Inung mau menambahkan. Tambahan Ibu, eh, dari gambar di atas itu tentang kemacetan lalu lintas, itu memang sebaiknya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah untuk bisa supaya masyarakat ini lebih memilih ke transportasi massal. Mungkin diadakan eh, moda transportasi baru atau mungkin lebih diperluas lagi areanya atau mungkin bisa untuk lebih mudah akses dan lebih murah biayanya untuk bisa menjadi pilihan solutif masyarakat agar bisa berpergian baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh supaya tidak terjadi kemacetan untuk eh, kehidupan yang lebih baik, untuk lingkungan yang lebih baik,
dan agar lebih tertata. Terus untuk yang kedua mungkin antrian yang mengular panjang biasanya terjadi di bank atau mungkin pelayanan publik lainnya, rumah sakit dan sebagainya, itu mungkin lebih bisa ditambah ini, lebih ada solusinya dengan cara sistem pelayanan online pertama, yang kedua mungkin penambahan loket untuk mengatasi antrian, terus juga birokrasi yang bisa dipermudah, Ibu. Birokrasi dan syarat-syarat pendaftaran atau apapun itu yang bisa lebih dipermudah aksesnya dan tidak dipersulit, Ibu. Cukup sekian, terima kasih, Ibu. Mungkin Mas Sinung. Baik, kalau menurut saya terkait dengan foto di atas tentang antrian yang membludak dan kemungkinan adanya suatu event atau perbarengan hal lain sehingga antrian pada pelayanan terlalu penuh. Dalam hal ini dapat diurai dengan perilaku atau kode etik berorientasi pada pelayanan yang di dalamnya kita sebagai ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terus tetap bertindak ramah, cekatan, serta solutif, kemudian melakukan inovasi atau perbaikan tiada henti. Salah satunya yang bisa diuraikan atau salah satunya yang bisa menjadi contoh yaitu pelayanan secara elektronik atau online. Jadi mengurangi pelayanan yang ada di PTSP atau di kantor sehingga pelayanan-pelayanan tersebut bisa digunakan di rumah masing-masing oleh para apa namanya pencari layanan atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk grup 1 ya, kelompok 1 sudah menguraikan apa persepsi ya terhadap apa yang dilihat. Apa kalau ditanya apa yang Anda rasakan pasti nggak nyaman ya. Kita harus antri, berjubel-jubel, kemudian pelayanannya yang lama ya, kemudian apa namanya ini antrian kendaraan ya. Tadi udah disampaikan banyak efek samping daripada kemacetan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan untuk kelompok 2 ya. Dari gambar ini apa yang Anda bisa jelaskan? Baik, Ibu, izin menjelaskan mewakili kelompok 2. Untuk gambar pertama ini ada gambar slip pembayaran pajak menggunakan kertas. Tentunya merupakan metode lama ya, karena saat ini sudah menggunakan sistem online, jadi tidak ada kertas lagi seperti itu. Sikap yang berhubungan dengan core value ASN yaitu adaptif. Karena untuk sekarang sudah ada kemajuan teknologi dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi dengan belajar IT agar bisa melakukan pembayaran atau melayani pembayaran pajak sebagai ASN secara online. Kemudian gambar di sampingnya itu terlihat sangat ramai dan tidak nyaman karena terdapat antrian untuk berobat di puskesmas sangat panjang. Sikap yang berhubungan dengan ASN yaitu harmonis karena bisa saling peduli dan berlaku adil kepada masyarakat
sesuai dengan antrian yang ada. Tidak peduli latar belakang atau siapapun orangnya harus mengikuti antrian sesuai dengan antrian yang ada. Kemudian terdapat anak yang sedang belajar kelompok atau sedang kerja kelompok menunjukkan sikap kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan menerima pendapat dari teman lainnya sehingga ilmu yang diterima itu bisa banyak. Selain itu juga belajar membangun komunikasi yang efektif dan bekerja tim dengan baik. Kemudian gambar yang terakhir ada seorang biarawati sedang berbelanja di pasar. Hal tersebut menunjukkan perilaku kompeten. Hal tersebut menunjukkan perilaku berorientasi pelayanan. Karena di situ penjual melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, walaupun berbeda agama atau berbeda suku, tanpa memandang latar belakangnya. Cukup sekian, terima kasih. Ada tambahan dari itu sudah merangkum semua pendapat kelompok atau masih ada tambahan, Mas atau Mbak? Mungkin sedikit menambahkan ya Bu ya. Untuk yang foto kedua itu yang mengantre di puskesmas itu juga sesuai dengan nilai berorientasi pada pelayanan, yang mana kalau misalkan kita sebagai ASN itu diharuskan bisa melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan responsif. Dari begitu banyak antrian, gimana caranya kita melayani mereka dengan responsif tanpa hambatan ataupun menghabis-habiskan waktu mereka seperti itu. Kemudian yang kolaboratif, yang anak lagi belajar itu pun juga menunjukkan nilai kompeten karena mereka itu meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dengan cara belajar dengan terus-menerus seperti itu. Cukup dari kami. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini dianalisis satu-satu ya. Mungkin perlu juga kita sampaikan di sini yang gambar ini itu artinya tidak ada diskriminasi ya, betul tadi ya. Jadi ada kesamaan. Jadi kita siapapun kita layani kan gitu. Ya, siapapun selagi yang bersangkutan itu adalah memang pengguna layanan kita dan memang membutuhkan layanan kita, maka tidak ada diskriminasi dalam hal apapun untuk kita layani. Baik, sekarang kita dengarkan bagaimana analisis dari kelompok 3. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Izin mempresentasikan analisis dari keempat gambar yang ditampilkan. Di gambar pertama ada pengisian form pendaftaran secara manual, itu berubah menjadi menggunakan teknologi yang dinamakan dengan e-filing secara online. Tentu ini menunjukkan nilai-nilai dasar ASN yaitu adaptif, menunjukkan kemampuan lembaga untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam beraktivitas. Dalam hal ini tentu memberikan banyak manfaat dari berbagai pihak. Yang pertama, mempercepat proses birokrasi dan tentu mengurangi praktik korupsi. Yang kedua, juga meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, memudahkan akses terhadap berbagai layanan pemerintahan di mana saja. Untuk gambar yang kedua akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Widya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan penjelasan dari Mbak Wardah. Di gambar kedua itu ada tadinya antrian secara masif ya, manual dan kemudian crowded begitu. Kemudian sekarang diganti dengan secara online, ada halodoc atau konsultasi secara online. Hal ini pastinya bersangkutan dengan orientasi pelayanan yang ingin dirubah menjadi maksimal. Dengan menggunakan teknologi, layanan menjadi mudah diakses dan dioperasikan oleh semua kalangan. Kemudian aplikasinya sendiri pasti dirancang dari layanan publik agar ramah penggunaan dan responsif dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian bagi pemberi layanan
yaitu para mungkin aparatur negara, kemudian pemberi layanan seperti dokter, perawat juga terlibat dalam pelayanan ini dengan menerapkan kompeten, yaitu dengan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem dengan baik dan memberikan solusi teknis kepada pengguna saat diperlukan apabila ada hambatan. Kemudian kompetensi dalam teknologi ini harus selalu diperbarui melalui pelatihan atau workshop dan adaptasi teknologi agar pelayanan publik tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias. Baik, untuk gambar yang ketiga itu yang tadinya belajar bertatap muka, berkumpul, terus kemudian berubah menjadi belajar jarak jauh secara online. Belajar online merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan teknologi karena memungkinkan akses pendidikan tanpa batasan geografis, waktu, atau tempat dengan cara penggunaan berbagai platform pendidikan seperti Google Classroom, Zoom, ataupun Microsoft Teams itu misalnya untuk melanjutkan proses belajar mengajar secara efektif. Manfaatnya ada beberapa, yaitu yang pertama akses pendidikan menjadi lebih luas dan fleksibel. Kemudian meningkatkan keterampilan teknologi di kalangan pelajar dan pengajar ya. Terus juga efisiensi dalam penyampaian materi dan pengelolaan waktu belajar. Kemudian di gambar yang terakhir itu ada penjual dan pembeli bertemu secara langsung melakukan transaksi, kemudian berubah menjadi transaksi secara online melalui e-commerce. Ini memberikan kemudahan kepada pembeli dan penjual sehingga mudah untuk melakukan transaksi serta memudahkan penjual untuk melakukan promosi melalui berbagai macam sosial media. Kemudian jika dikaitkan dengan nilai berakhlak, spesifikasinya di sini sesuai dengan nilai adaptif, yakni pemerintah melalui berbagai macam instansi pendidikan, perdagangan maupun kesehatan berupaya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada dan menjadikan perubahan tersebut semaksimal mungkin membawa manfaat untuk masyarakat. Karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dan justru akan menjadi hambatan apabila tidak bisa menyesuaikan diri. Karena contoh nyatanya waktu kita menghadapi COVID, banyak sekali sistem yang tadinya manual berubah menjadi digital. Dan itu sangat memberikan kemudahan bagi kita semua. Baik Ibu, itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman semua sudah sangat memahami apa bahasa gambar ya, sehingga bisa menarasikan dan kita bisa lihat adanya perubahan-perubahan dalam rangka apa? Sebetulnya dalam rangka peningkatan layanan gitu ya. Nah, untuk menjadikan ini seperti tadi yang antri rumah sakit, kemudian kita udah bisa halodoc misalnya gitu ya, atau secara online, tentu kan melibatkan banyak pihak nih, gitu ya. Maka nilai-nilai berakhlak tadi itu menjadi sebuah apa ya pola dalam rangka untuk membangun atau melakukan sebuah perubahan ya. Nah, tentu dari sini kan ada namanya adaptasi. Berarti orang-orang yang menerima keberadaan ini kita harus bersifat adaptif. Mungkin ada loh orang yang nyaman dengan kondisi-kondisi lama, tapi kan itu misalnya waktu durasinya lebih panjang, kemudian kenyamanannya juga semakin tidak baik. Nah, itu kemudian kita bisa mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, caranya apa? Dengan cara belajar, ya. Maka kita kenal ada istilah organisasi pembelajar, ya. Organisasi pembelajar atau organisasi adaptif. Nah, di sini apa itu? Suatu kondisi organisasi yang memberikan kesempatan luas bagi anggota organisasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
Suatu hari nanti teman-teman mungkin akan mengembangkan kompetensi di bidang pendidikan formal, boleh cari beasiswa gitu ya. Nah, mungkin ya tentu tidak puas dengan eh, apa jalur yang sekarang ini ya. Mungkin ada yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan formal, ya mungkin kita cari beasiswa. Kemudian atau ingin meningkatkan kompetensi informalnya, skill lain, tentu kita juga mengikuti soft course atau apapun misalnya. Nah ini mau diberi kesempatan sekarang ya, bahkan ditawar-tawarin itu biasanya. Nah salah satunya mengikuti pelatihan gitu ya. Dan ini adalah pelatihan pertama yang barangkali teman-teman ikuti seperti itu. Baik. Nah, organisasi pembelajar ini adanya apa kemampuan seluruh anggota organisasi untuk mengembangkan diri melalui penambahan pengetahuan, teknologi, SDM yang handal, SDM yang terus berbenah, mempelajari diri, dan akhirnya kita bisa mendapatkan organisasi yang pembelajar. Nah, mengenai hal ini, tentu saja teman-teman diminta untuk mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan diri teman-teman, artinya tugas teman-teman di satuan kerja, gitu ya. Tetapi apakah itu sudah mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak? Nah, selengkapnya ini saya berikan di samping, ya. Ini berorientasi pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Gitu ya. Nah, kemudian sampai ke kolaboratif. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, teman-teman, ini ada 7, ya, ini ada 7. Sebetulnya kalau bisa, ini kita buat narasi atau deskripsinya itu secara umum, ya, secara umum bahwa Anda itu berorientasi pelayanan, buktinya apa, ya, misalnya saya ramah, gitu, ya. Kalau ketika Anda ramah, Anda harus kasih fotonya lagi ramah, gitu, tersenyum. Itu gambaran ya, gambaran. Nah, jadi dibikin dalam bentuk apa namanya tayangan, ya tayangan seperti biasa ya di YouTube, tapi versinya gini loh. Kalau kita nonton TikTok itu kan misalnya ada berorientasi pelayanan. eh Anda seperti apa gitu ya? Seperti gimana gayanya? Nanti pindah lagi. Akuntabel, tanggung jawab tuh gimana misalnya. Nah, itu bisa digambarkan tujuh, 7 poin ini. Itu yang pertama, itu yang individu ya, yang individu. Nah, tugasnya nanti diupload itu hanya individu saja. Tetapi kemudian ada tugas dua. Tugas kedua ini adalah untuk menggambarkan dalam bentuk lakon, ya, bentuk lakon kayak kemarin itu. Nah, kalau yang kebetulan satu kantor, ya bisa langsung bermain drama gitu ya. Ada ada pelayan, bukan ada pelayan, maksudnya ada yang tugas, kemudian ada masyarakat datang. Boleh nanti dibikin antagonis dulu gitu ya. Mungkin Anda eh, depan atau berdirinya tidak baik atau sambil cuek. Nah, tapi ada juga gambaran yang baik gitu, yang baik. Apa kabar? Silakan duduk. Saya Sifat, siap membantu Ibu. Ada apa yang bisa saya bantu, Bu? Ada juga yang kayak gitu, gitu ya. Nah, itu menggambarkan eh, nilai-nilai ini, gitu. Nah, ini kita ke kelompok, ya, kita berkelompok. Bagaimana Anda bisa menarasikan lah
membuat sebuah tayangan yang di sininya tercover. Ya, misalnya contoh, layanannya udah online. Loh, layanannya udah online, udah enak, udah nggak perlu lagi kita ke sana, nggak perlu lagi kita ke sini, gitu saya gitu. Nah, terus dia bilang, ya tapi gimana ya, saya kok nggak bisa buka. Nah, masuklah ke adaptif itu tadi. Makanya sini diajarin. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Ini diajarin deh. Gini, kan sekarang udah online, udah gampang di handphone juga fiturnya udah ada. Gini, 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 gini. Nah, itu kan masuk pelayanannya udah dapet, adaptifnya udah dapet, kolaborasinya udah dapet, ya kerjasama, kemudian harmonisnya dapet, gitu ya. Nah, kompetennya, ya kompeten kan ada satu yang kompeten menularkan kompetensi ke yang lain, gitu ya. Jadi untuk kelompoknya seperti itu menggambarkan nilai-nilai berakhlak ini secara eksplisit tentu di dalam sebuah fragmen atau suatu drama ya atau dalam tayangan. Nah, yang tugasnya adalah yang ini, yang tujuhnya dengan gaya Anda gitu ya. Saya video itu Anda senyum gitu kan, video tidak bergerak ya. Nah, terus ketika adaptif lagi depan komputer atau lagi HP atau lagi apa, contoh. Lagi kolaboratif lagi ngumpul-ngumpul sambil memberi penjelasan atau melayani begitu. Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Oke. Nah, ini seperti biasa ya, uploadnya eh gini, karena ini waktunya agak sempit, singkat, eh buat aja dulu ya, buat aja dulu. Nanti untuk kelompoknya tidak perlu diupload nanti untuk besok gitu ya. Kalau yang ini kan bisa ya, kalau ini sih berorientasi apa untuk menggambarkan sikap-sikap tujuh nilai ini bisa ya, nggak terlalu sulit ya. Kan itu mah Anda aja lagi senyum, lagi apa gitu kan. Tapi nanti kasih captionnya ya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, seperti itu. Nanti kirim linknya saja untuk dikumpulkan. Nah, yang kelompok itu besok kita ketemu. Besok bisa lebih pagi nggak teman-teman? Besok ada nggak? Oh tidak ya, tidak ya. Nggak ada, Bu. Hari Sabtu ya. Nggak Adanya ada hari apa juga, Bu, lagi? kayaknya. Senin. Nah, itu kalau kalau itu kan waktunya panjang untuk kelompok ya bisa bisa lebih maksimal. Yang untuk upload aja dulu hari ini tinggal Anda lihat 7 ini. Bisa ya di videoin atau selfie aja gitu kan, nanti kasih keterangan. Terus digabungin ke TikTok, pakai aplikasi TikTok atau aplikasi lain, masukin ke YouTube gitu, menggabungkannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin Ibu mau Ya, bertanya. boleh. Untuk yang tugas kelompok berarti dikumpulkannya hari Senin atau gimana Ibu? Nah, untuk kelompok kan tidak diupload nanti malam, jadi Mm-mm. hari Senin nanti kita tonton bersama. Oh gitu. Ya, Baik Ibu, boleh. terima Ya, kasih. jadi untuk malam ini hanya ini ya, penggambaran tentang eh, berorientasi pelayanan ini. Apa berakhlak maksudnya? Yang dimulai dari berorientasi pelayanan sampai kolaboratif. Untuk tugas ini sudah jelas semua? Baik, kalau sudah. Kalau asinkronus itu biasanya sampai jam berapa? Teman-teman di Zoom hari-harinya. Izin Ibu untuk asinkronus kita tidak melalui Zoom tapi belajar sendiri-sendiri dan mengerjakan tugas. Oh, seperti itu. Gitu. Karena dulu kalau ngajar di Megamendung itu ya, oh seharian itu di situ. Keluar-keluar.
Tapi ya tentu kita istirahat. Istirahat dulu. Istirahat. Nanti masuk lagi jam berapa kayak gitu. Tapi dia tetap di dalam Zoom. Baik, kalau begitu tidak ada lagi pertanyaan. Silakan kita tutup dengan lagu Padamu Negeri. Silakan siapa yang bertugas? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Mas Septiansyah. Silahkan untuk share screen. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk siang hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ingat uploadnya yang individu ya. Dan untuk yang kelompok nanti hari Senin kita akan tonton bersama dan kita bahas bersama. Terima kasih dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat ya dari pagi Anda sudah beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.